Wattaqu yauma la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Jadi pada kemarin pernah kita baca surat ini ya. Tapi untuk mengingatkan teman-teman sekalian, pagi hari ini kita akan kupas kembali. Wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada suatu hari. Tentunya yang dimaksud adalah di hari kebangkitan, yaumil ba'si, yaumil ba'as. Hari-hari itu hari yang ditunggu dan didustai. Ditunggu oleh orang-orang yang segera ingin masuk ke dalam surga, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, oleh wali-wali Allah, para nabi-nabinya Allah, utusan Allah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, dan diingkari oleh orang-orang yang selalu ingkar terhadap keberadaan Allah, yang selalu mendustakan tentang kebenaran ayat-ayat Allah, dan oleh orang-orang yang selalu durhaka di dalam kehidupannya di dunia. Yauman, pada hari kiamat, la tazri, yang pada saat itu la tazri, tidak ada yang bisa menggantikan dan tidak bisa digantikan. Artinya di saat hari pembalasan, hari penghakiman nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu wakil pun. Kalau sekarang itu banyak orang-orang yang berkampanye untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi pemimpin. Besok kebalikannya, ketika di hari kiamat itu nanti justru malah orang-orang yang seperti itu lari dari tanggung jawabnya. Jadi setiap orang ingin menjadi pribadi. Mereka yang ketika di dunia menjadi pemimpin-pemimpin itu menyesal bukan main. Di mana tanggung jawabnya sendiri saja dia tidak bisa bertanggung jawab atas segala perbuatan, ucapan, dan segala tingkah lakunya, segala perilakunya ketika membaca kitabnya, kitab catatan ketika hidup di dunia ini. Dan di sana banyak orang yang menyesal. Jangankan jadi pemimpin ya, jadi jangankan jadi anggota DPR misalnya, jangankan jadi bupati, jangankan jadi kades, jangankan jadi camat, jangankan jadi pokoknya segala pemimpin, gubernur dan lain sebagainya, apalagi sampai kepada presiden ya, yang satu negara itu menjadi tanggung jawab dia. Menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga saja menyesal dia. Kenapa? Saat itu dia akan bertengkar sama istrinya. Banyak yang bertengkar terhadap istrinya. Istri bertengkar dengan suaminya. Ayah bertengkar dengan anaknya. Mereka itu lari. Maksudnya itu saling lari, saling lepas tanggung jawab, saling cuci tangan. Bahkan pernah kemarin kita ceritakan kan, mengadu kepada Tuhannya, ya Rob, kalau misalnya ada anak 20, anak 9, anak 4, anak 6, cucu 20 yang ketika di dunia itu dibanggakan, maka ketika di sana minta tanggung jawabnya, banyak manusia yang lari dari itu. Jadi mereka rela menggadaikan anak istrinya, anak cucunya, saudara-saudaranya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Yang penting dia selamat dari neraka. Ibaratnya dosa saya, tanggung jawab saya. Banyak yang bicara seperti itu. Masuk neraka semua nggak apa-apa, yang penting saya nggak masuk neraka. Seperti itu. Dan mereka sadar ini seorang suami kepada istrinya. Makanya sang ibu lari dari anaknya, sang ayah lari dari istrinya, lari dari anaknya, sang anak lari dari keluarganya, dari bapak ibunya, seperti itu. Karena mereka masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Jadi sekali lagi, ketika di dunia ada seorang ulama atau seorang yang sok ya mengatakan bahwa tenang aja, ikut guru ini, ikut guru itu, agar nanti ditanggung jawab oleh dia ketika di akhirat. Enggak ada kamu seperti itu di akhirat nanti. Jadi menurut ayat ini, wattaqu, dan takutlah kalian yauman, pada hari kiamat, la tazi, yang pada saat itu tidak bisa digantikan. Tidak ada pengacara, tidak ada pembela,
tidak bisa diwakilkan. Kalau sekarang kan misalnya pejabat tinggi menghadapi persidangan kan dia nggak datang, yang datang cuma apa ya, kuasa hukumnya yang datang, yang mewakili itu kuasa hukumnya saja. Kalau di akhirat nanti nggak bisa, satu orang nggak bisa mewakili orang lainnya. Sepenting apapun ketika menjabat jabatannya tinggi di dunia, kalau di akhirat nggak ada. Jadi semua manusia itu berlaku sama, baik yang tinggi jabatannya maupun yang miskin papa, yang tidak punya jabatan, tidak punya harta benda apa-apa. Nanti diadili masing-masing, nafsi-nafsi. Nafsun an nafsin, jadi satu badan dengan badan lainnya, awa-awaan kalau bahasa Jawa ya. Setiap nafas itu diadili sendiri-sendiri. Enggak ada yang rombongan-rombongan, itu enggak ada. Jadi setiap manusia itu dihisap masing-masing. Yang tidak bisa diwakili oleh gurunya, tidak bisa diwakili oleh kiainya, tidak bisa diwakili oleh habibnya. Makanya jangan percaya kalau nanti ikut saja habib ini, ikut saja kiai ini. Dan ada seorang tokoh yang menjadi statementnya itu menjadi penyesat kepada umat. Dia itu profesor doktor dan ahli agama, tapi ahlinya bukan menolong dia menunjukkan kepada takwa kepada Allah, kepada jalan yang lurus, tetapi menjadi penyesatan. Saya pernah dengar videonya, ada kalau Anda cari di YouTube, di akun-akun TikTok ada, yang mengatakan, kamu nggak usah takut terhadap malaikat mungkar wa nangkir. Huwa khalqullah, ana khalqullah. Dia itu adalah ciptaan Allah dan kita pun ciptaan Allah. Untuk apa takut sama malaikat munkar wa nangkir? Ini secara naluri fitrah manusia saja sudah bertentangan. Secara logika juga bertentangan. Kok bisa seperti itu? Bukankah macan, singa, ular, kobra itu juga makhluk Allah, ciptaan Allah? Mengapa manusia takut? Itu baru macan, baru harimau, baru makhluk ular, kobra, yang makhluk biasalah yang melata di alam semesta ini. Bukan malaikat yang memang diutus oleh Allah untuk menanyakan tentang eksistensi Allah, para utusan, terus tentang agama dan lain sebagainya. Yang kita sudah dapat bocoran kan, pertanyaan kubur itu diantaranya paling tidak ya 5 kan. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa, apa kitab sucimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa lagi? Ya diantaranya itu. Wallahu a'lam sebenarnya berapa, tapi yang dibocorkan seperti itu. Asal kita bisa menguasai dan tahu tentang itu, betul-betul makrifat tentang ilmu itu, maka insya Allah kita akan selamat. Dan benar jawabannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada beberapa pertanyaan kubur kita nyaris nggak pernah tahu. Orang kita lahir di dunia saja kita nggak tahu kalau lebarnya sekian itu kan. Jadi waktu kita hidup di alam kandungan itu tidak akan menyangka kalau lahir di dunia itu akan berhadapan dengan keadaan yang seperti ini. Jadi ada beberapa negara, ada beberapa macam pulau, ada kita nggak menyangka. Kita tahu itu setelah kita besar, kita belajar di sekolahan dan ada media, kita baru tahu. Oh ternyata hidup di dunia itu nggak sendirian, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, macam-macam yang ada di dunia ini kan. Syai'an, nafsun an nafsin syai'an, seseorang an syai'an dari orang lainnya tidak bisa mewakilkan dan tidak bisa diwakili. Bohong jika ada kiai, ada ustadz yang mengatakan nanti bisa diwakili dia. Terus jangan takut sama mungkar wa nakir, ngomong saja nanti bahwa nggak usah dijawab apa-apa. Saya ini muridnya dia, nggak seperti itu jawabannya. Kalau kita ditanya di dalam hadis yang sahih itu dikatakan mar rabbuka, man siapa, rabbuka Tuhanmu, maka harus kita jawab Allah. Bagaimana kita makrifat Allah ketika di dunia ini? Sudah mengenalkah Allah sudah mengenalkah Allah yang kita ucapkan, yang kita kenal itu sudah kenal benarkah kita? Ya setidaknya kita makrifat Allah, mengenal Allah itu dengan